Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, jumpa lagi di channel Jualan Motor. Seperti biasa, di video kali ini gue mau review lagi salah satu unit dagangan gue, Kawasaki Ninja 250 Karbu tahun 2012, full original. Oke, seperti apa penampakan dan spesifikasinya? Langsung aja kita lihat dari dekat. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel gue agar channel gue semakin berkembang. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Oke, langsung aja kita lihat detail satu persatu unitnya ya. Jadi ini Ninja 250 Karbu tahun 2012, full orisinil ya teman-teman ya. Untuk dokumennya juga lengkap, STNK, BPKB, pajaknya itu telat terhitung dari tahun 2020, plat kalengnya itu 2022 ya, jadi telat sekitar 4 tahunan pajaknya teman-teman. Motor ini gue bandrol juga sama dengan yang 2008 barusan, itu di harga 19.500 karena ini pajaknya aja telat ya seperti yang tadi ya. Ini tahun 2012, kondisi juga istimewa, kilometer juga nanti kita cek ya, sudah berapa ribu ya. Kilometernya juga ini baru 40 ribuan teman-teman ya. Nanti gue bakal jelasin perbedaan-perbedaannya untuk Ninja 250 Karbu ya, yang 2012 dan 2008 itu bedanya apa, nanti bakal gue jelasin di sini teman-teman. Jadi ini 19.500 masih bisa nego, tentunya hanya di channel Jualan Motor. Ya, ini jok kulitnya sudah diganti ya teman-teman ya, tapi belum dikepras. Ganti kulit joknya yang model halus ya, kalau yang aslinya dia kan gerimbel-gerimbel gitu, bulut-bulut gitu ya, jadi agak kasar di rabanya. Kalau ini halus teman-teman, joknya ini kulitnya ini halus, sudah diganti yang halus ya. Knalpot masih bawaan ya, standar aja knalpotnya. Ini lampu sen belakang sudah nyatu ya, jadi dengan lampu stopnya jadi satu ya, sudah pakai yang model seperti itu teman-teman ya. Jadi tapi spakbor belakangnya ada teman-teman ya, nggak usah takut. Ban depan belakang baru itu Michelin teman-teman ya, depan belakang baru Michelin ya. Ini selang rem sudah pakai hel ya, selang rem belakang sudah pakai hel, tapi yang depan masih ori, jadi sudah diganti selang rem belakang dan sudah pakai spakbor kolong ya teman-teman ya. Itu sudah pakai spakbor kolong ya. Untuk yang lain-lain masih original seperti stang, hand grip, saklar, master rem, semua ini masih ori, belum ada yang diganti. Yang sudah diganti cuma ini aja teman-teman nih, windshield ya, atau visornya sudah diganti pakai yang variasi. Lampu depannya juga bening banget teman-teman ya. Body original aja teman-teman ya, nggak ada yang di repaint. Nah ini sudah di karbon nih, karbon yang bagus nih teman-teman ya, bukan karbon yang biasa. Menurut gue itu yang Kevlar punya kayaknya nih. Ini masih bagus nih karbonannya. Sudah ada tank pad dan hand guard ya. Oke, langsung aja lah kita cek suara mesinnya teman-teman. Indikator aktif ya. Aduh, langsung sekali starter langsung jos. Mesinnya halus banget teman-teman, halus sehalus sutra. Lembut banget suara mesinnya, udah kayak motor baru nih teman-teman. Halus langsam, atau ininya masih normal ya. Ini juga aktif ya. Ini aktif teman-teman, ini bensin aktif. Ini lampu saklar kita hidupin ya. Nah, nyala kan. Nah ini lampu speedometer juga masih nyala. Jauh dekatnya lampunya hidup, lampu sen hidup ya teman-teman ya. Klakson, klaksonnya ternyata tidak hidup teman-teman. Nanti itu bakalan gua beresin ya, ini nggak gua cek lagi nih kemarin. Nah klaksonnya mungkin antara keongnya rusak gitu aja teman-teman. Jauh dekat hidup ya, jadi kita matiin lagi saklarnya. Mesinnya masih halus banget teman-teman ya, dengerin aja, halus banget.
cirinya dia ini seperti ini teman-teman. Body originalan aja tuh. Ini stiker juga stiker original ya. Ini lampu sen sudah pakai yang tempel. Body semua original. Cuma yang udah diganti selang rem belakang dan visor ya teman-teman ya. Ini sudah diganti pakai yang racing, dan spakbor belakang juga dicopot diganti dengan lampu yang model tempel atau yang model jadi satu dengan stop lamp ya. Oke, ini benar-benar istimewa banget. 19.500 masih bisa nego. Ini biasa teman-temannya penyakit motor tua karena gantungan-gantungan kunci jadi seperti ini. Tapi ini nggak gua cat, biar aja biar lebih terlihat originalnya teman-teman ya. Oke, nanti gue bakal jelasin perbedaannya. Dan sebentar, dan dari sana dulu. Iya, jadi tahu dari sana. Taruh kesini. Ya, jadi nanti gue bakal jelasin perbedaannya itu. Kenapa tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai 2012 itu beda di knalpot dan di speedometernya teman-teman. Biasanya kalau yang 2009 itu emang langsung dari Thailandnya teman-teman ya. Jadi itu sudah rakitan sana ya. Kalau yang 2008 itu masih yang dibilangnya masih CBU-nya, tapi kalau yang 2010 ke atas itu sudah yang CKD. Jadi kayak modelan Ninja RR itu, kalau yang RR itu yang ZX itu kan yang CBU punya, tapi kalau yang old itu kan sudah CKD ya. Jadi seperti itu beda teman-teman. Dan perbedaannya cuma di knalpotnya aja. Knalpotnya kalau yang 2010 ke atas ini hitam, speedometernya putih. Tapi kalau yang 2008 knalpotnya itu udah knalpotnya krum-kruman dan di speedometernya itu warna hitam. Perbedaannya di situ aja teman-teman yang terlihat ya. Tapi kalau untuk mesin mungkin dan yang lain-lain itu sama ya, nggak ada bedanya. Oke, motor ini gue bandrol dengan harga 19.500, masih bisa nego, tentunya hanya di Jualan Motor aja. Buat kalian yang mau datang langsung juga bisa di Jalan Taruna Raya RT 15 RW 03 nomor 7A, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Atau bisa save nomor WA gua di 0858 933 944 92. Ini kucing peliharaan anak saya, namanya Ciki. Oke teman-teman ya, tadi itu sudah gue jelasin detail satu persatunya motor ya. Dan gue akan memberikan sedikit tips untuk kalian yang ingin mencari unit Ninja 250 karbu teman-teman. Oh iya, di sini juga terima untuk kirim ke seluruh Indonesia teman-teman ya. Nanti gue bantu kirim buat kalian yang jauh di seberang sana atau daerah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan yang lain-lain, bisa nanti gue bantu kirim ya. Asal sama-sama percaya dan kalian harus bayar full dulu baru motor gue kirim teman-teman. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, insya Allah amanah. Dan nggak usah takut ya, sudah banyak yang saya kirim ke daerah Jawa ya. Terakhir itu pernah kirim ke daerah aduh lupa itu kemarin, daerah Kalimantan itu teman-teman. Kemarin saya pernah kirim ke sana ya, ke daerah Kalimantan itu kalau nggak salah itu ongkirnya kurang lebih 2 juta teman-teman ya. Ke daerah seberang sana itu kurang lebih 2 juta ongkos kirimnya. Tapi kalau untuk ke daerah Pulau Jawa sekitar 700 sampai 900 teman-teman ya. Itu untuk Pulau Jawa ya. Gua kirim menggunakan kereta kalau ke Pulau Jawa. Oke, gue akan memberikan tips di sini seputar Ninja 250 karbu buat kalian yang ingin mencari unitnya ya. Jadi yang pertama, kalian harus cek di bagian bodi-bodinya teman-teman. Karena di bodi-bodinya itu sangat rentan pecah atau patah ya. Di bagian sambungan sini teman biasanya patah. Ya karena mungkin dulunya sering bongkar pasang ya kalau pas servis. Dan di bagian sini tuh rentan banget ada yang pecah atau retak ya teman-teman.
Jadi cek di bagian bodi-bodinya dulu, apakah ada yang pecah-pecah atau retak atau seperti apa ya bodinya. Usahakan cari yang masih original. Bodi-bodinya kan terlihat tuh, pas kalian cek bodi-bodinya kan kelihatan. Setelah cek bodi-bodinya menurut kalian bagus, baru nanti cek di cek bagian kontak ya teman-teman. Kita kontak aja begitu teman. Ini lampu aktif semua, lalu kalian starter ya, atau teman-teman starter seperti ini. Kalau sekali starter pencet langsung nyala, itu biasanya masih oke semua teman-teman. Kalau di sekali starter langsung nyala, itu biasanya masih bagus di karbu dan kelistrikannya ya masih oke semua, normal gitu menurut gua. Jadi pas di starter langsung nyala dan langsamnya pun stabil di situ, itu menandakan bahwa motor itu oke menurut gua, di karburator dan di kelistrikannya juga bagus. Setelah dicek nyala seperti itu, baru teman-teman lihat di bagian mesinnya ya, apakah ada lem-leman. Biasanya rentan di lem-leman itu di packing blok-blok mesinnya di bagian bawah sini teman-teman. Aduh nggak kelihatan, pokoknya cek aja di center kelihatan. Kalau yang sudah di lem-lem biasanya itu motor sudah pernah dibongkar ya, entah itu diganti spare part apanya nggak tahu. Jadi biasanya kalau yang udah dibongkar kan kelihatan, kita bisa lihat yang sudah lem-leman atau masih yang bawaan pabrik kan kelihatan ya. Kalau cuma sekedar rembes di bagian head atas, itu menurut gua nggak usah takut, karena itu cuma diganti seal headnya aja atau packing head diganti, yang baru itu bakalan nggak rembes lagi. Karena biasanya kalau yang motor-motor tua ya, kalau itu packing headnya itu nggak diganti kan dia keras, dan itu bisa menyebabkan oli itu rembes dari situ teman-teman. Jadi itu menurut gua gampang, dan itu biasa ditemukan pada motor-motor tua ya. Jadi jangan takut kalau di situ cuma ada rembes-rembesan oli. Yang penting dilihat bagian bawah blok dan tengah blok itu apakah ada lem-leman atau tidak ya. Jadi buat teman-teman cek di bagian itu saja. Kalau di bagian head biasanya itu ada rembes-rembesan, itu normal menurut gua, karena itu motor packing headnya itu sudah keras ya, sudah keras, jadi oli itu bisa keluar dari situ. Itu tinggal diganti packing head sekalian servis bersih-bersih juga, itu normal lagi, gampang, nggak bakalan bocor ya. Tapi usahakan cari spare part yang original bawaan Kawasaki teman-teman, jangan yang beli yang KW-KW-an ya, karena biar nggak kerja dua kali. Soalnya kalau yang ori kualitasnya saya jamin sip lah gitu, nggak tahan, kekuatannya agak lama. Tapi kalau teman-teman beli yang KW ya seperti itulah kekuatannya lah, nggak mungkin kuat seperti yang ori gitu. Itu tergantung kantong dan budget di kalian ya, apakah mau pakai yang ori atau mau pakai yang KW, terserah. Tapi saran dari gua sih mendingan beli yang ori, jadi nggak kerja dua kali. Nah ya, jadi ini setelah cek di situ baru teman-teman cek suaranya ya, apakah terdengar suaranya kasar atau cuma ada suara tik 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 tik. Nah kalau ada suara tik 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 itu suara memang cirinya ninja karbu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, kecuali kalau memang ada suara yang pas di langsam suaranya agak sedikit kasar, seperti kayak suara rantai keteng ya, nah itu memang biasanya sudah rusak di tonjokan ketengnya, bisa mungkin juga rantai ketengnya sudah kendor. Nah antara dua itu teman-teman, kalau ada suara di situ ya, tergantung. Kalau emang biasanya sih umumnya yang rusak itu cuma tonjokannya aja, jarang rantai ketengnya tuh kena. Kalau emang motor itu masih masih muda di kilometer, dan emang motor sehari-hari dipakai, tidak buat untuk yang balap-balap atau buat yang aneh-aneh teman-teman ya. Jadi kalau emang ditemukan suara seperti itu umumnya sih tonjokan keteng biasanya. Setelah diganti itu suaranya bakal halus lagi. Tapi kalau memang setelah diganti suaranya masih kasar, berarti ya memang rantai ketengnya sudah mulai kendor. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan lagi itu biayanya berapa
Nah, dan penyakitnya dia itu biasanya di rantai keteng dan itu ya di bagian langsam di bagian karbunya. Biasanya bermasalah di situ. Kalau memang di gas bermasalah atau ngebrebet atau langsamnya itu gede kecil itu mungkin karburatornya error, mesti ada yang diperbaiki ya. Jadi seperti itu. Jadi saran dari gua tadi ya, pertama cek di bagian bodi, terus di starternya gampang atau tidak, baru di bagian mesin. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin sekian dulu tips dari gua ya seputar Kawasaki Ninja 250 karbunya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman buat cari unit agar tidak terberjok ya mencari unit, karena Ninja Karbu ini cari unitnya memang agak sedikit sulit. Kalau yang masih benar-benar seger mesinnya, kebanyakan juga ya sudah agak sedikit banyak PR-nya. Dan kalau PR di bagian mesin, kalau bisa jangan diambil ya, kalau bisa jangan diambil, tapi tergantung kalian aja. Kalau di bagian mesin itu biayanya cukup mahal ya, mendingan kita PR di bagian bodi. Kalau di bagian bodi bisa kita cat, udah beres, yang penting bagian mesin aman. Oke, mungkin sekian dulu tips dari guanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video gua agar channel gua semakin berkembang, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan stok-stok terbaru dari channel Jualan Motor. Nanti gua bakal review lagi Ninja 250 Fi tahun 2016 warna oranye setelah ini ya. Oke, pantengin terus channel gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jualan Motor.